Sahabat Rumah Belajar, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama saya, M. Elvin Nur dari SMA Negeri 1 Jepara. Kali ini kita belajar tentang perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sehingga setelah belajar ini, sahabat Rumah Belajar diharapkan mampu, yang pertama, mampu mengidentifikasi macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. 2. Mampu menganalisis teknik produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Dan 3. Mampu menganalisis tahapan proses produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Sahabat Rumah Belajar, budaya tradisional daerah dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan memiliki manfaat bagi daerah. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda, yang bila dikembangkan akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Dasar pengembangan kerajinan yang nanti kita mulai rancang ini berasal dari dua potensi besar, yaitu 1. Potensi budaya non-benda, dan 2. Potensi material dan teknik produksi di lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita mulai merancang kerajinannya, kita harus menerjemahkan terlebih dahulu sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi benda atau berwujud. Caranya bagaimana? Pertama, kita pilih dulu simbol utama dari budaya tersebut. Misalnya, pada tradisi perang obor di Jepara, Jawa Tengah, simbol utamanya adalah saling pukul menggunakan belarak atau daun kelapa kering yang ujungnya terbakar api. Kedua, kita harus tahu makna dari simbol saling pukul itu. Sebenarnya kan justru memberikan manfaat bagi penduduk. Dari yang sebelumnya ternak-ternak mereka sakit menjadi lebih sehat dan gemuk-gemuk akibat terbakarnya kandang-kandang mereka. Luar biasa, bukan? Ketiga, temukan kata kuncinya. Paling tidak, dari simbol yang pertama tadi kita punya dua kata kunci, belarak dan api. Yang terakhir, baru kita tentukan benda atau kerajinannya. Bisa batik bermotif belarak dan api, bisa juga gantungan kunci bergambar belarak dan api, atau tempelan kulkas yang berhiasan adegan peperangan menggunakan belarak yang terbakar. Sahabat Rumah Belajar, selanjutnya untuk memulai pengembangan produk kerajinan ada 5 tahap perancangan yang harus dilakukan. Mencari ide produk, membuat sketsa, memilih ide terbaik, prototyping atau membuat model produk, dan merencanakan produksi. Penjelasannya seperti berikut ini. Pencarian ide produk dapat dilakukan melalui brainstorming atau curah pendapat, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Utarakanlah semua ide, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu proses pencarian ide produk melalui brainstorming ini. Di antaranya, budaya non-benda apa saja yang akan menjadi inspirasi? Produk kerajinan apa yang akan dibuat? Mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Yang kedua, ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang masih abstrak menjadi berwujud. Sketsa dapat digambarkan pada kertas atau gawai yang sahabat Rumah Belajar miliki. Buatlah sketsa sebanyak-banyaknya. Bisa produk yang bervariasi, bisa menggunakan satu produk tetapi dalam bentuk yang berbeda-beda, atau produk dalam bentuk yang sama tetapi menggunakan warna dan motif yang berbeda. Setelah sketsa terkumpul, sahabat Rumah Belajar harus memilih mana yang terbaik. Pertimbangkan pula ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat.
Dari ide dan sketsa terbaik, selanjutnya sahabat rumah belajar membuat model produknya atau biasa disebut prototyping. Kalau sketsa sebelumnya dibuat dalam bentuk 2 dimensi, prototyping ini dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Bisa dibuat menggunakan material sesungguhnya atau material tiruan. Yang terakhir adalah perencanaan produksi. Inilah proses produksi atau proses pembuatan kerajinan sebenarnya. Nantinya, prosedur dan langkah-langkah kerja harus dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Nah, sahabat rumah belajar, demikianlah video pembelajaran prakarya kali ini. Setelah ini, sahabat rumah belajar memulai proyek dengan mempraktikkan tahapan-tahapan yang ada di video ini tadi. Mulai dari diskusi kelompok menentukan ide produk hingga merencanakan produksi. Jangan lupa untuk mendokumentasikan seluruh proses produksi, menyusun laporan dan memaparkan melalui slide. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.